Astagfirullah. Ya kemana? Udah dewasa tapi sholat aja gak bisa. Kamu jangan main-main lagi. Saya mau mondok Pak Ustadz. Saya mau tobat. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup sebagai anak seorang ulama besar, dihormati kemanapun pergi, tapi justru kehilangan satu hal yang paling manusiawi, yaitu keikhlasan cinta. Kisah ini bukan tentang kemewahan, bukan tentang nama besar, melainkan tentang ujian hati seorang santri hafidz Al-Quran yang memilih direndahkan demi menemukan kebenaran. Dan apa yang terjadi pada akhirnya benar-benar di luar dugaan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua yang sedang menonton dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, mari kita saling menyapa sebagai ajang silaturahmi. Tulis di kolom komentar kalian nonton dari daerah mana. Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau mungkin dari luar negeri. Semoga setiap nama daerah yang tertulis menjadi doa, semoga yang sedang susah dimudahkan, yang sedang sakit disembuhkan, dan yang sedang mencari jalan hidup diberi petunjuk terbaik oleh Allah. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif penuh pelajaran hidup. Semoga setiap klik subscribe menjadi amal jariah, dan untuk kalian yang sudah subscribe, kami doakan semoga Allah membalas dengan rezeki yang berkah, umur yang bermanfaat, dan akhir hidup yang husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai kisah ini. Yusuf bukanlah santri biasa. Sejak kecil, namanya sudah dikenal di banyak pesantren. Bukan karena kenakalan atau keistimewaan duniawi, melainkan karena hafalannya. Di usia yang masih sangat muda, Yusuf telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran dengan mutkin. Suaranya tenang, tajwidnya rapi, dan adabnya selalu dijaga. Namun yang membuat namanya semakin besar adalah satu fakta yang tidak bisa dipisahkan darinya. Yusuf adalah anak dari seorang ulama besar, pemilik pesantren ternama yang santrinya ribuan dan murid-muridnya tersebar di berbagai penjuru negeri. Sejak kecil, Yusuf hidup dalam lingkungan yang penuh penghormatan. Kemanapun ia pergi, orang-orang menyapanya dengan senyum, menundukkan kepala, bahkan tak jarang memujinya berlebihan. Putra Kiai Besar, begitu mereka menyebutnya. Bagi banyak orang, itu adalah anugerah. Namun bagi Yusuf, perlahan itu berubah menjadi beban. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang pendiam. Ia jarang berbicara tentang dirinya sendiri. Ia tidak suka dipuji, apalagi diperlakukan istimewa. Dalam hatinya, selalu ada pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Apakah mereka menghormatiku karena aku Yusuf, atau karena ayahku? Pertanyaan itu semakin menyakitkan ketika Yusuf pernah hampir menikah. Kala itu, Yusuf mengenal seorang perempuan yang dikenal banyak orang sebagai sosok yang solihah. Tutur katanya lembut, pakaiannya rapi, dan lisannya sering menyebut nama Allah. Keluarga mereka pun menyambut dengan penuh kebanggaan. Semua tampak sempurna di mata orang-orang. Namun Yusuf merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap kali berbincang, pembahasan sang perempuan selalu berputar pada pesantren, aset wakaf, nama besar ayahnya, dan masa depan yang penuh kehormatan. Hampir tidak pernah ia bertanya tentang Yusuf sebagai pribadi, tentang kegelisahannya, tentang ketakutannya, tentang perjuangannya menghafal Al-Quran di balik bayang-bayang nama besar sang ayah. Hingga pada suatu hari, tanpa sengaja, Yusuf mendengar percakapan yang menghancurkan hatinya. Percakapan yang membuatnya sadar bahwa dirinya dicintai bukan karena iman, bukan karena akhlak, tetapi karena status dan harta yang melekat pada keluarganya. Perjodohan itu pun batal. Yusuf tidak marah, ia tidak mencela, ia hanya diam. Namun sejak hari itu, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Ia merasa gagal, bukan gagal menikah, tapi gagal dipercaya sebagai manusia yang dicintai karena dirinya sendiri. Sejak saat itu, Yusuf menutup pintu hatinya rapat-rapat. Setiap kali ayahnya menyebut soal pernikahan, Yusuf hanya tersenyum hambar dan menunduk. Baginya, cinta telah berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Ia takut kembali dinilai bukan sebagai Yusuf, melainkan sebagai anak ulama. Suatu sore, ayah Yusuf memanggilnya ke ruangannya. Tidak dengan nada memerintah, tapi dengan senyum lembut yang selalu membuat Yusuf merasa kecil di hadapan kebijaksanaan ayahnya. Sang ayah menyebut satu nama, Aisyah,
putri dari sahabat lamanya, seorang ustadz sederhana yang mengasuh pesantren kecil di pinggiran kota. Mendengar itu, Yusuf langsung menolak. Bukan dengan suara keras, tapi dengan keyakinan yang dingin. Dalam pikirannya, anak seorang ustadz pasti juga akan melihat ayahnya. Pasti akan memandang status, bukan hati. Yusuf tidak ingin mengulang luka yang sama. Namun ayahnya tidak memarahi, tidak memaksa. Ia hanya tersenyum, menatap Yusuf lama, lalu berkata pelan namun dalam. Kalau begitu, jangan percaya kata siapapun. Buktikan sendiri. Datanglah tanpa nama, tanpa kehormatan, tanpa ayah. Kata-kata itu mengguncang Yusuf. Untuk pertama kalinya, ia merasa ditantang bukan sebagai anak ulama, tetapi sebagai seorang lelaki yang harus bertanggung jawab pada hatinya sendiri. Dan sejak saat itulah, tanpa seorang pun menyangka, Yusuf mulai memikirkan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil ini akan menyeretnya ke dalam penghinaan, kesabaran, cinta yang tumbuh dalam diam, dan kebenaran yang akhirnya terungkap dengan cara yang paling menyentuh hati. Dan semua itu baru saja dimulai. Malam itu Yusuf tidak langsung tidur. Setelah berbincang dengan ayahnya, ia duduk lama di kamar sederhana yang sejak kecil menjadi tempatnya menghafal Al-Quran. Mushaf terbuka di hadapannya, namun pandangannya tidak benar-benar fokus pada ayat-ayat di halaman itu. Pikirannya berkelana jauh. Kata-kata ayahnya terus terngiang di kepala. Datanglah tanpa nama, tanpa kehormatan, tanpa ayah. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Yusuf paham betul, ayahnya tidak sedang menyuruhnya berpura-pura demi permainan. Ini adalah ujian. Ujian untuk membedakan mana cinta yang tulus, mana penghormatan yang semu. Yusuf menutup mushaf perlahan. Dadanya terasa sesak. Ia menyadari satu hal, selama ini ia selalu berlindung di balik nama besar ayahnya, meskipun ia tidak pernah menginginkannya. Dan kini, Allah seakan memberinya kesempatan untuk berdiri sendiri, meski harus jatuh lebih dulu. Beberapa hari kemudian, Yusuf mulai melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian rapi yang biasa dipakai para santri senior. Ia menyimpan gamis bersihnya, menyimpan sorban hadiah ayahnya, bahkan melepas jam tangan sederhana yang sering ia pakai. Ia memilih kaos polos kusam, celana tua, dan sandal jepit yang sudah lama tak disentuh. Ketika pertama kali bercermin dengan penampilan itu, Yusuf terdiam lama. Sosok di depannya terasa asing. Bukan karena pakaian, tapi karena ia sedang belajar melepaskan identitas yang selama ini melekat kuat. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti pemuda biasa. Bahkan lebih dari itu, ia tampak seperti orang yang sering dipandang sebelah mata. Namun ujian Yusuf tidak berhenti di situ. Ia sadar, menyamar bukan hanya soal pakaian, tapi juga sikap. Ia harus berpura-pura tidak bisa mengaji, tidak lancar syalat, tidak paham tata cara wudhu. Sesuatu yang bertentangan dengan seluruh hidupnya selama ini. Di malam-malam berikutnya, Yusuf berlatih menahan diri. Ia melatih lidahnya agar tidak spontan melafalkan ayat ketika mendengar bacaan Al-Quran. Ia menahan tangan agar tidak langsung membetulkan gerakan syalat orang lain. Ia melatih dirinya untuk diam, bahkan ketika hatinya berontak. Dalam doanya, Yusuf menangis. Ia bukan takut dipandang hina, tapi takut hatinya sendiri goyah. Takut niatnya tercampur kesombongan. Takut penyamaran ini berubah menjadi kedustaan yang sia-sia. Maka ia memohon pada Allah agar setiap langkahnya tetap dijaga niatnya. Hari keberangkatan pun tiba. Ayah Yusuf hanya mengantarnya sampai gerbang. Tidak ada pelukan panjang, tidak ada pesan berlebihan. Sang ayah hanya menepuk bahu Yusuf dan berkata pelan, "Jaga hatimu, Allah yang akan menjagamu." Yusuf mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia pergi tanpa identitas. Tidak ada yang tahu siapa ayahnya, tidak ada yang tahu hafalannya. Bahkan namanya pun akan ia sembunyikan sebisanya. Pesantren tempat Aisyah tinggal ternyata jauh berbeda dengan pesantren besar milik ayahnya. Bangunannya sederhana. Santrinya tidak terlalu banyak. Suasananya lebih keras, lebih disiplin, dan lebih apa adanya. Tidak ada fasilitas mewah, tidak ada santri yang diperlakukan istimewa.
Ketika Yusuf pertama kali masuk, beberapa santri menatapnya heran. Penampilannya kontras dengan lingkungan pesantren. Rambutnya sedikit berantakan, kaosnya kusam. Cara jalannya pun dibuat agak malas. Ia sengaja membiarkan kesan buruk itu melekat. Tak lama kemudian, seorang ustadz memanggilnya. Wajah ustadz itu tegas, sorot matanya tajam. Inilah ayah Aisyah. "Namamu siapa?" tanyanya dingin. "Yusuf," jawabnya singkat. "Kamu bisa ngaji?" Yusuf menunduk, pura-pura ragu. "Sedikit, Pak." "Sholat?" "Masih belajar." Wajah ustadz itu langsung mengeras. "Sudah dewasa begini, baru belajar?" Yusuf hanya mengangguk. Dalam hatinya, ada perasaan perih yang sulit dijelaskan. Bukan karena dimarahi, tapi karena ia sadar, beginilah cara sebagian orang memandang mereka yang tertinggal dalam ilmu agama. Sejak hari pertama itu, Yusuf langsung merasakan apa artinya menjadi santri yang diremehkan. Gerakannya diperhatikan, kesalahannya dibesar-besarkan, bahkan cara duduknya pun sering ditegur. Beberapa santri menertawakannya diam-diam. Ada yang mencibir, ada yang terang-terangan menghina. Namun di antara semua tatapan itu, Yusuf sempat melihat satu wajah yang berbeda. Wajah seorang perempuan yang menunduk sopan di kejauhan. Tatapannya tenang, tidak ada jijik, tidak ada meremehkan. Hanya tatapan biasa, seolah melihat manusia sebagaimana adanya. Itulah pertama kalinya Yusuf melihat Aisyah. Ia belum tahu apa-apa tentang perempuan itu. Ia belum berbicara dengannya. Namun entah mengapa, di tengah rasa terasing dan tekanan yang ia rasakan, tatapan singkat itu memberi ketenangan yang aneh. Yusuf menarik nafas panjang. Ia sadar, langkahnya sudah terlalu jauh untuk mundur. Penyamaran ini bukan lagi sekadar pembuktian, tapi sudah menjadi perjalanan yang akan menguji iman, kesabaran, dan kejujurannya sebagai seorang hamba. Dan tanpa ia sadari, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari pertama Yusuf di pesantren itu terasa lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia sudah siap dihina, siap diremehkan, siap dipandang sebelah mata. Namun yang tidak ia sangka adalah betapa sunyinya perasaan ketika seseorang dianggap tidak layak, bukan hanya oleh satu orang, tapi oleh hampir semua orang di sekitarnya. Setiap subuh, Yusuf bangun paling akhir. Bukan karena ia malas, tetapi karena ia harus berpura-pura tidak terbiasa. Ia sengaja datang ke masjid dengan langkah tergesa. Kadang sengaja salah gerakan, kadang terlambat takbir. Beberapa santri senior langsung meliriknya dengan kesal. Ada yang berdehem keras, ada yang berbisik dengan nada mengejek. "Sudah gede begini, sholat aja kagok." Terdengar suara lirih tapi cukup jelas untuk menusuk telinga. Yusuf menunduk. Ia diam. Di dalam dadanya, hafalan ayat-ayat suci berdesakan ingin keluar, ingin menenangkan, ingin meluruskan. Namun ia menahannya kuat-kuat. Ia mengingat niatnya. Ia mengingat pesan ayahnya. Ia mengingat bahwa ujian ini bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan kejujuran hati. Di kelas mengaji, Yusuf sengaja membaca terbata-bata. Setiap huruf ia tarik panjang, seolah baru mengenal makhraj. Beberapa santri tak sabar. Ada yang tertawa acil. Ada pula yang langsung memotong bacaannya dengan nada tinggi, membuat wajah Yusuf memanas karena malu. "Kalau belum bisa, jangan sok ikut," ucap seorang santri senior tanpa empati. Ustadz yang mengajar hanya menghela napas panjang. Tidak marah, tapi juga tidak membela. Bagi mereka, Yusuf hanyalah satu dari sekian banyak santri bermasalah yang harus ditertibkan. Namun yang paling berat bagi Yusuf bukanlah hinaan santri, melainkan sikap ayah Aisyah. Setiap kali melihat Yusuf melakukan kesalahan, wajah beliau langsung mengeras. Tegurannya tajam, nadanya tinggi, tidak ada toleransi. "Kamu ke pesantren mau apa sebenarnya?" bentaknya suatu hari. "Kalau mau main-main, pulang saja."
Yusuf hanya menunduk. Ia menjawab dengan suara pelan. "Saya mau belajar, Pak." Jawaban itu membuat sebagian santri tertawa. Bagi mereka, itu terdengar seperti alasan basi. Tapi tidak bagi seseorang yang berdiri beberapa langkah di belakang ayahnya, Aisyah. Perempuan itu jarang berbicara. Ia lebih sering menunduk dan melayani kebutuhan pesantren dengan tenang. Namun setiap kali ayahnya marah kepada Yusuf, Aisyah selalu hadir, bukan untuk membantah, tapi untuk meredakan. "Abi, mungkin dia belum terbiasa," ucapnya lembut suatu sore. Tidak semua orang tumbuh dengan ilmu sejak kecil. Nada suaranya tidak menggurui, tidak menyalahkan, hanya mengingatkan. Anehnya, kemarahan ayahnya sedikit mereda setiap kali Aisyah berbicara. Yusuf memperhatikan itu dari kejauhan. Hatinya bergetar, bukan karena Aisyah membelanya secara terang-terangan, tapi karena cara Aisyah melihat manusia. Bagi Aisyah, Yusuf bukan santri bodoh, bukan preman yang rusak, melainkan seseorang yang sedang berusaha kembali. Suatu malam, setelah kejadian Yusuf salah wudhu dan kembali dimarahi, Aisyah mendekati seorang santri pria yang dikenal lembut dan sabar. Dengan suara pelan, hampir berbisik, ia meminta tolong. "Bisa tolong ajari dia wudhu dan sholat pelan-pelan, jangan di depan banyak orang?" Permintaan itu sederhana, tapi penuh empati. Aisyah tidak ingin mempermalukan Yusuf, ia ingin menolong tanpa melukai harga diri. Yusuf tidak tahu percakapan itu. Ia hanya tahu malam itu, seorang santri duduk di sampingnya dan mengajarinya wudhu dengan sabar. Tidak ada ejekan, tidak ada bentakan. Yusuf hampir menangis, bukan karena tersentuh, tapi karena merasa bersalah pada dirinya sendiri. Ia yang selama ini mengajarkan wudhu pada ratusan santri, kini berpura-pura menjadi murid paling bodoh. Namun disitulah Yusuf diuji. Ia sadar, ilmu tanpa akhlak hanyalah kesombongan. Dan malam itu, ia belajar sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan di pesantren besar ayahnya. Bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ada santri yang sengaja menyuruh Yusuf membersihkan kamar mandi. Ada yang melemparkan sandal sembarangan dan menyuruh Yusuf merapikannya. Bahkan ada yang dengan sengaja berkata kasar, seolah ingin menguji kesabarannya. Yusuf menelan semua itu. Ia tidak melawan, ia tidak membela diri. Setiap malam, ia sujud lama, memohon pada Allah agar hatinya tidak berubah keras, agar penyamarannya tidak mengotori niatnya. Dan di tengah semua tekanan itu, satu-satunya hal yang membuat Yusuf bertahan adalah sikap Aisyah yang konsisten. Tidak pernah memandangnya rendah, tidak pernah menertawakannya, tidak pernah menjauh hanya karena Yusuf dihina. Perlahan, tanpa Yusuf sadari, sesuatu tumbuh di hatinya. Bukan sekadar kagum, tapi rasa hormat yang dalam. Rasa yang tidak lahir dari kecantikan, melainkan dari akhlak. Namun Yusuf juga tahu, perjalanan ini masih panjang. Dan jika ia lengah sedikit saja, penyamarannya bisa terbongkar. Atau lebih buruk lagi, hatinya bisa terjatuh pada kesombongan yang sama seperti yang pernah melukainya. Pagi itu, udara pesantren terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tetapi karena sikap orang-orang di sekitar Yusuf semakin berubah. Jika sebelumnya ia hanya dianggap santri bodoh yang tidak bisa apa-apa, kini sebagian santri mulai memandangnya sebagai beban, sebagai pengganggu ketertiban, sebagai contoh buruk yang pantas ditekan agar cepat sadar. Yusuf merasakan perubahan itu dari hal-hal kecil. Ketika ia masuk ke dapur, pembicaraan tiba-tiba terhenti. Ketika ia duduk di serambi, beberapa santri memilih pindah. Ada jarak yang sengaja diciptakan. Ada rasa jijik yang tidak diucapkan tapi terasa. Suatu hari, seorang santri senior memanggil Yusuf dengan suara keras di depan banyak orang. "Kamu, sini." Yusuf mendekat, menunduk seperti biasa. "Kamu yang bersihin kamar mandi hari ini, semua. Jangan ada yang kotor." Nada itu bukan perintah mendidik, lebih mirip pelampiasan. Yusuf mengangguk tanpa membantah. Ia mengambil alat kebersihan dan masuk ke kamar mandi yang bau dan licin. Saat air menyentuh tangannya, hatinya bergetar. Bukan karena jijik, tetapi karena ia sadar inilah bentuk kehinaan yang Allah izinkan untuk membersihkan hatinya. Di tengah membersihkan kamar mandi, Yusuf mendengar tawa di luar. Ada santri yang sengaja berkata keras. Katanya mau belajar agama, tapi bersih-bersih aja masih disuruh. Yusuf menarik napas panjang. Ia mengingat ayat yang sering ia hafal, tentang kesabaran dan balasan bagi orang-orang yang menahan diri.
Ia melanjutkan pekerjaannya tanpa menoleh. Namun ujian Yusuf tidak berhenti di situ. Pada suatu malam, ketika pengajian sedang berlangsung, Ustadz yang mengajar tiba-tiba menunjuk Yusuf. "Kamu, baca satu ayat." Semua mata langsung tertuju padanya. Yusuf merasakan dadanya berdegup kencang. Ia tahu, jika ia salah sedikit saja, tawa akan pecah. Jika ia benar, kecurigaan bisa muncul. Ia harus menjaga keseimbangan yang menyakitkan itu. Yusuf membaca dengan terbata-bata. Senaja salah di beberapa makhraj, senaja terhenti. Tawa kecil terdengar. Ustadz menggeleng kecewa. "Kalau begini caranya, kapan pahamnya?" ucapnya. Aisyah yang duduk di belakang menunduk. Jarinya menggenggam kain jilbabnya erat. Ia tidak membela, tapi hatinya perih melihat Yusuf dipermalukan di depan umum. Malam itu, Aisyah kembali mendekati ayahnya. Dengan suara yang sangat lembut, ia berkata, "Abi, kalau boleh, jangan terlalu keras. Kadang orang datang ke pesantren bukan karena pintar, tapi karena ingin berubah." Ayahnya terdiam. Wajahnya masih keras, tapi suaranya lebih rendah ketika menjawab, "Abi hanya tidak mau pesantren ini jadi tempat main-main." Aisyah mengangguk. "Aku tahu, Bi. Tapi mungkin Allah mengirimkan dia justru untuk diuji, bukan untuk diusir." Percakapan itu tidak didengar Yusuf, namun dampaknya ia rasakan. Beberapa hari setelahnya, ayah Aisyah masih tegas, tapi tidak lagi membentak di depan umum. Tegurannya tetap keras, tapi tidak merendahkan. Sementara itu, Yusuf mulai merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Ia mulai lelah. Bukan lelah fisik, tetapi lelah menahan diri. Setiap malam ia menangis dalam sujudnya. Bukan meminta agar penyamarannya berhasil, tapi agar hatinya tetap bersih. "Ya Allah," doanya lirih. "Jika ini ujian, kuatkan aku. Jika ini kesalahan, ampuni aku." Namun di tengah kelelahan itu, Yusuf juga merasakan sesuatu yang baru. Rasa hormat para santri kecil. Mereka yang masih polos mulai mendekatinya tanpa prasangka. Mereka bertanya dengan jujur. Mereka mengajarinya dengan tulus. Dari merekalah Yusuf belajar kembali tentang ketulusan belajar tanpa ego. Dan di antara semua itu, Yusuf semakin sering memperhatikan Aisyah. Cara ia berbicara pada santri perempuan lain. Cara ia melayani tamu pesantren. Cara ia menundukkan pandangan. Semua itu dilakukan tanpa dibuat-buat. Yusuf sadar, perasaannya mulai berubah. Ia mulai takut. Takut jatuh cinta dalam keadaan menyamar. Takut mencintai sebelum jujur. Tapi ia juga sadar, rasa ini bukan nafsu, melainkan kagum pada akhlak. Ia berada di persimpangan yang sulit. Bertahan berarti terus menahan luka. Mengakhiri penyamaran berarti membuka semua rahasia sebelum waktunya. Dan Allah belum selesai mengujinya. Hari-hari Yusuf di pesantren itu semakin berat. Jika sebelumnya hinaan masih berupa kata-kata dan tatapan merendahkan, kini perlakuan itu berubah menjadi sikap yang lebih kasar dan terang-terangan. Ada santri yang sengaja mengeraskan suara ketika menegurnya. Ada yang memanggilnya dengan sebutan merendahkan. Bahkan ada yang tidak segan mendorong bahunya ketika Yusuf berjalan melewati lorong sempit. Yusuf merasakan semuanya, namun ia memilih diam. Ia tidak ingin penyamarannya terbongkar hanya karena emosi sesaat. Setiap kali dadanya terasa panas, ia mengingat satu hal. Ia datang ke tempat ini bukan untuk dihormati, tetapi untuk menguji kejujuran hati manusia, termasuk hatinya sendiri. Suatu sore, ketika para santri bersiap menuju masjid untuk sholat berjamaah, Yusuf terlambat beberapa menit. Ia sengaja berjalan tergesa-gesa, seperti santri yang belum disiplin. Baru saja ia melangkah masuk ke serambi masjid, seorang santri senior menahannya. "Kamu kemana saja?" bentaknya. "Saya dari dapur," jawab Yusuf pelan. "Alasan?" suara itu meninggi. "Kalau mau seenaknya, mending keluar dari pesantren ini." Beberapa santri lain berhenti dan menonton.
Yusuf berdiri tertunduk, menjadi pusat perhatian yang memalukan. Tidak ada satupun yang membelanya, tidak ada yang menenangkan suasana. Semua seolah menunggu, apakah Yusuf akan melawan atau menyerah. Di saat itulah, ayah Aisyah muncul. Wajahnya keras seperti biasa. Tatapannya tajam menembus kerumunan. Semua santri langsung diam. "Ada apa ini?" tanyanya. Santri senior itu segera menjelaskan dengan nada membesar-besarkan kesalahan Yusuf. Ayah Aisyah menoleh ke arah Yusuf. Matanya menyipit. "Kamu ini sudah besar," ucapnya dingin. "Kenapa masih harus diawasi seperti anak kecil?" Yusuf menelan ludah. Ia ingin menjawab jujur. Ia ingin berkata bahwa ia hafiz, bahwa ia tahu sholat lebih baik dari mereka. Namun ia menunduk dan berkata pelan, "Saya salah, Pak. Saya minta maaf." Jawaban itu membuat beberapa santri tersenyum sinis. Mereka mengira Yusuf takut. Mereka mengira Yusuf lemah. Namun bagi Aisyah, yang berdiri agak jauh, jawaban itu terasa berbeda. Ia melihat keikhlasan di mata Yusuf. Ia melihat seseorang yang memilih merendahkan diri demi kebaikan. Malam itu, Yusuf dipanggil kembali. Kali ini bukan oleh santri, melainkan oleh ayah Aisyah sendiri. Yusuf duduk di hadapan beliau, dengan posisi kepala tertunduk. "Kenapa kamu betah di sini?" tanya ayah Aisyah tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Yusuf terdiam sejenak. Ia tidak bisa menjawab sembarangan. Ia tidak bisa berkata, "Karena Aisyah." Ia tidak bisa berkata, "Karena ujian." "Saya ingin berubah," jawabnya akhirnya. Ayah Aisyah menatapnya lama, seolah ingin menembus topeng yang Yusuf kenakan. Namun kemudian ia berkata singkat, "Kalau benar ingin berubah, bersabarlah." Kata-kata itu singkat, tapi berat. Yusuf mengangguk. Setelah pertemuan itu, Yusuf semakin diuji. Ia sering diberi tugas paling berat, menimba air, membersihkan halaman saat hujan, mengangkat barang-barang berat sendirian. Beberapa santri sengaja menghindar agar Yusuf menanggung semuanya sendiri. Tubuh Yusuf lelah, tangannya lecet, bajunya semakin lusuh. Namun hatinya justru semakin tenang. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kebebasan dari pujian, kebebasan dari ekspektasi. Ia menjadi Yusuf yang apa adanya. Suatu malam setelah tugas berat, Yusuf duduk di tangga masjid sendirian. Nafasnya tersengal, kepalanya tertunduk. Tanpa ia sadari, Aisyah berdiri tidak jauh darinya. "Kamu capek?" tanya Aisyah pelan. Yusuf terkejut. Ia segera berdiri. "Tidak, Mbak." Aisyah tersenyum tipis. "Kalau capek, istirahatlah. Allah tidak pernah menyuruh hambanya menyiksa diri." Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk hati Yusuf. Ia mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Dalam hatinya, perasaan itu semakin kuat. Ia mulai jatuh cinta bukan karena Aisyah cantik, tapi karena Aisyah manusiawi. Namun Yusuf juga tahu perasaan ini berbahaya. Ia masih menyamar, ia masih berbohong tentang dirinya. Dan cinta yang tumbuh di atas kebohongan adalah ujian yang lebih berat. Malam itu, Yusuf menangis lebih lama dari biasanya. Ia merasa terjepit. Di satu sisi, ia ingin terus bertahan hingga kebenaran teruji. Di sisi lain, hatinya mulai terikat pada seseorang yang ia hormati. Dan Allah, yang maha mengetahui isi hati hambanya, belum selesai menguji Yusuf. Hari itu menjadi salah satu hari terberat bagi Yusuf sejak ia menginjakan kaki di pesantren itu. Sejak subuh, suasana sudah terasa tidak biasa. Beberapa santri senior tampak berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arahnya. Yusuf menangkap tatapan itu, tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia sudah terlalu sering menjadi bahan pembicaraan. Setelah sholat subuh, pengumuman tugas harian dibacakan. Nama Yusuf disebut paling akhir dengan nada yang sengaja dikeraskan. Ia mendapat tugas membersihkan gudang lama di belakang pesantren, tempat yang jarang disentuh karena penuh debu, sarang tikus, dan barang-barang rusak. Beberapa santri tertawa kecil, ada yang berbisik, "Cocok buat dia." Yusuf menunduk dan mengangguk. Ia mengambil sapu dan alat kebersihan tanpa banyak bicara. Gudang itu benar-benar kotor, bau apek menyengat, debu beterbangan setiap kali Yusuf menggeser barang. Tangannya gatal, matanya perih, bajunya semakin kusam. Di tengah membersihkan, sebuah papan kayu lapuk runtuh dan mengenai lengannya. Tidak parah, tapi cukup membuatnya perih.
Yusuf menghela napas panjang dan melanjutkan pekerjaannya. Di luar gudang, beberapa santri sengaja berhenti untuk melihat. Ada yang tertawa, ada yang berkomentar kasar. Salah satu dari mereka berkata cukup keras, "Beginilah nasib orang yang gak tahu diri." Kalimat itu menusuk, bukan karena keras, tapi karena Yusuf tahu, jika ia membuka jati dirinya saat itu juga, semua akan berubah seketika. Penghinaan akan berubah menjadi pujian palsu. Dan justru itulah yang paling ia takuti. Menjelang zuhur, Yusuf keluar dari gudang dengan tubuh kotor dan lelah. Saat ia melewati halaman pesantren, seorang santri senior tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, menyenggol ember di tangannya. Air kotor tumpah membasahi kaos lusuh Yusuf. Beberapa orang tertawa, Yusuf terdiam. Dadanya naik turun. Untuk sesaat, ia hampir kehilangan kendali. Hatinya berteriak, "Cukup." Namun tepat saat itu, ia melihat Aisyah berdiri di serambi. Wajah Aisyah memucat melihat kejadian itu. Ia tidak tertawa. Ia tidak ikut menonton. Ia segera menghampiri Yusuf. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya dengan suara pelan tapi jelas. Semua orang terdiam. Tidak ada yang menyangka Aisyah akan turun tangan secara langsung. Yusuf menggeleng pelan. "Tidak apa-apa." Aisyah menoleh ke arah santri-santri itu. Tidak dengan marah, tidak dengan teriakan, tapi dengan tatapan yang membuat mereka menunduk. "Kita semua belajar di sini," ucap Aisyah lembut, tapi tegas. "Kalau bukan kita yang saling menjaga adab, lalu siapa?" Tidak ada yang menjawab. Beberapa santri perlahan pergi. Udara terasa berat. Sejak kejadian itu, tekanan terhadap Yusuf justru semakin terasa. Ada santri yang terang-terangan berkata bahwa Yusuf hanya memanfaatkan kebaikan Aisyah. Ada yang menyebarkan cerita bahwa Yusuf sengaja berpura-pura bodoh agar dikasihani. Yusuf mendengar semua itu. Ia menelan pahitnya sendirian. Ia tidak ingin Aisyah ikut terseret. Ia mulai menjaga jarak, menghindari berada terlalu dekat dengannya, meski hatinya berat. Malam itu, Yusuf duduk sendirian di masjid setelah semua orang pulang ke kamar. Lampu temaram menerangi ruang yang sunyi. Yusuf memandang mihrab lama. Dadanya terasa sesak. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Ya Allah," bisiknya. Aku takut hatiku tidak kuat." Ia menunduk lama. Untuk pertama kalinya sejak penyamaran itu dimulai, Yusuf benar-benar ingin menyerah. Ia ingin pulang, ia ingin berhenti. Ia ingin kembali menjadi anak ulama yang aman dari hinaan. Namun di tengah kelelahan itu, satu kalimat terlintas di benaknya. Kalimat yang sering ia hafal dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bersabar, yang dibalas tanpa batas. Yusuf mengusap wajahnya. Ia menarik napas panjang. Ia berdiri dan melangkah keluar masjid dengan tekad baru. Jika Allah mengizinkannya berada di titik terendah ini, berarti ada hikmah yang lebih besar menantinya. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ayah Aisyah memanggil Yusuf ke ruangannya. Tidak dengan bentakan, tidak dengan suara tinggi. Hanya satu panggilan singkat. Yusuf masuk dengan hati berdebar. Ia duduk di hadapan beliau. Ayah Aisyah menatapnya lama, lebih lama dari biasanya. "Kamu tahu," ucap beliau akhirnya, "aku keras padamu bukan karena benci." Yusuf terdiam. "Aku hanya tidak ingin pesantren ini melahirkan orang-orang yang lemah hatinya." Kalimat itu membuat mata Yusuf panas. Ia mengangguk pelan. "Kalau kamu bertahan sampai sekarang," lanjut beliau, "berarti kamu tidak sepenuhnya buruk." Itu bukan pujian, tapi bagi Yusuf, itu adalah pengakuan pertama. Dan pengakuan itu terasa lebih berat dari 1000 sanjungan. Yusuf keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Ia sadar, ujian ini belum selesai. Tapi satu hal kini jelas, kesabarannya mulai dilihat, meski belum dipahami. Dan justru ketika Yusuf merasa sedikit lebih kuat, Allah menyiapkan ujian yang jauh lebih besar. Ujian yang tidak hanya menguji kesabarannya, tapi juga keberaniannya untuk berdiri di antara kebenaran dan kehilangan. Sejak percakapan singkat dengan Aisyah itu, posisi Yusuf di pesantren perlahan berubah. Bukan berubah menjadi dihormati, tapi berubah menjadi dipertanyakan. Beberapa santri mulai kebingungan menempatkannya.
Yusuf tidak lagi sekadar santri bodoh yang bisa dimaki sesuka hati, tapi juga bukan santri teladan yang pantas dipuji. Ia berada di wilayah abu-abu, wilayah yang membuat orang-orang gelisah. Namun justru disitulah ujian Yusuf semakin berat. Isu mulai beredar. Ada yang berkata Yusuf hanya pura-pura sabar agar mendapat simpati. Ada yang berbisik bahwa Yusuf sengaja mendekati Aisyah demi perlindungan. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan Yusuf tidak tahu diri, menumpang hidup di pesantren orang. Yusuf mendengar semua itu. Setiap kata seperti batu kecil yang dilemparkan perlahan, tidak mematikan, tapi melelahkan. Ia mulai memilih menjauh. Ia tidak lagi duduk di serambi tempat Aisyah sering lewat. Ia mempercepat langkah jika berpapasan. Ia menundukkan pandangan lebih dalam dari sebelumnya. Aisyah menyadari perubahan itu. Ia merasa ada jarak yang tiba-tiba muncul. Bukan jarak fisik, tapi jarak yang dingin. Beberapa kali Aisyah ingin bertanya, namun selalu urung. Ia menghormati diam Yusuf, meski hatinya bertanya-tanya. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan para santri berkumpul di aula, Aisyah melihat Yusuf duduk sendirian di sudut. Kaosnya basah, tubuhnya menggigil. Tanpa banyak bicara, Aisyah meletakkan segelas teh hangat di dekat Yusuf, lalu pergi. Tidak ada kata-kata, tidak ada tatapan panjang. Hanya satu tindakan kecil yang membuat dada Yusuf terasa sesak. Malam itu Yusuf hampir membuka semuanya. Ia duduk di kamarnya, menatap dinding lama, menggenggam tas kecil tempat ia menyimpan mushaf saku. Ia ingin jujur. Ia ingin berhenti berbohong. Ia ingin mengatakan pada Aisyah siapa dirinya sebenarnya. Namun bayangan wajah ayahnya terlintas. Pesan itu kembali menggema. Buktikan sendiri. Yusuf menutup matanya. Ia tahu, jika ia jujur sekarang, ujian ini tidak akan selesai. Ia akan selamat, tapi kebenaran tidak akan teruji sepenuhnya. Hari demi hari berlalu dengan perasaan yang semakin menekan. Yusuf mulai merasa tubuhnya melemah. Tidurnya tidak nyenyak, nafsu makannya berkurang. Namun, ia tetap menjalankan tugas-tugasnya tanpa mengeluh. Hingga suatu pagi, suasana pesantren berubah drastis. Ayah Aisyah jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, namun menjelang malam, kondisinya memburuk. Santri dan ustadz sibuk mondar-mandir. Doa dibacakan. Aisyah terlihat pucat, namun tetap tegar. Yusuf memperhatikan dari kejauhan, hatinya bergetar hebat. Malam itu, Yusuf tidak tidur. Ia duduk di masjid, melantunkan doa dalam hati. Bukan doa hafalan yang lantang, tapi doa yang lahir dari kejujuran. Ia memohon bukan hanya untuk kesembuhan, tapi untuk ketenangan hati Aisyah. Namun, takdir Allah berjalan dengan caranya sendiri. Menjelang subuh, kabar itu datang. Ayah Aisyah wafat. Pesantren seketika tenggelam dalam duka. Tangis pecah di mana-mana. Aisyah terduduk lemas, ditopang beberapa santri perempuan. Yusuf berdiri kaku, dadanya seperti diremas kuat-kuat. Sosok yang keras padanya, yang sering memarahinya, kini telah pergi untuk selamanya. Yusuf menunduk dalam-dalam. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia baru menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pikirannya. Di balik kerasnya ayah Aisyah, ada ketulusan mendidik. Di balik marahnya, ada harapan agar Yusuf benar-benar berubah. Rasa bersalah menghantam Yusuf. Ia merasa belum sempat menunjukkan bahwa ia tidak menyia-nyiakan semua itu. Ia belum sempat mengucapkan terima kasih. Hari pemakaman pun tiba. Santri berkumpul. Ustadz-ustadz hadir. Namun suasana terasa canggung. Tidak ada yang berani maju memimpin doa. Semua gugup. Semua takut salah. Semua merasa tidak cukup pantas. Yusuf berdiri di antara kerumunan. Dadanya sesak. Nafasnya berat. Ia merasa seperti ada suara yang memanggilnya untuk maju. Namun kakinya terasa berat. Ia tahu, jika ia melangkah ke depan, penyamarannya bisa runtuh. Ia tahu, jika ia membuka mulut, hafalannya akan terbongkar. Ia tahu, setelah ini hidupnya tidak akan sama lagi. Namun satu hal lebih kuat dari ketakutannya. Rasa hormat, rasa terima kasih.
dan rasa cinta yang lahir dari keikhlasan. Yusuf mengusap wajahnya. Air matanya mengalir deras. Dengan langkah geletar, ia maju ke depan, meninggalkan kerumunan yang terdiam melihat keputusannya. Dan pada saat itulah, takdir Yusuf bersiap memperlihatkan wajah aslinya. Suasana pemakaman itu hening dengan cara yang menyakitkan. Bukan hening karena tenang, tetapi hening karena semua orang diliputi rasa kehilangan dan kebingungan. Langit mendung menggantung rendah di atas pesantren kecil itu, seolah ikut berduka. Para santri berdiri berbaris, sebagian menunduk, sebagian lagi menyeka air mata. Aisyah masih duduk lemah di dekat rumah duka. Wajahnya pucat, matanya sembab. Namun ia berusaha tegar demi menghormati ayahnya. Jenazah sang kiai telah dimandikan dan dikafani. Tinggal satu hal yang belum terlaksana dengan baik, doa dan pemakaman. Beberapa ustadz saling pandang. Ada yang sebenarnya mampu, tapi merasa gugup. Ada yang hafal doa, tapi takut salah karena yang wafat adalah sosok besar di pesantren itu. Rasa segan dan takut bercampur menjadi satu. Waktu berjalan, sunyi semakin terasa berat. Di tengah kebingungan itu, Yusuf berdiri. Tubuhnya gemetar, nafasnya tersengal, bukan karena lelah, tapi karena dadanya terasa sesak. Matanya memerah, air mata terus mengalir tanpa bisa ditahan. Dalam benaknya berputar wajah ayah Aisyah. Wajah yang sering marah padanya, sering menegurnya keras, tapi diam-diam mendidiknya agar tidak menjadi manusia lemah. Beliau keras, tapi beliau baik, bisik Yusuf dalam hati. Tangannya mengepal, kakinya melangkah maju satu langkah, lalu terhenti. Beberapa santri menoleh heran, ada yang berbisik, ada yang mengernyit tidak percaya. Dia mau apa? Jangan-jangan mau bikin masalah lagi. Yusuf mendengar bisikan itu, tapi ia sudah tidak peduli. Rasa takutnya telah dikalahkan oleh rasa hormat dan rasa kehilangan yang terlalu besar untuk dipendam. Ia melangkah lagi, kali ini lebih mantap, hingga berdiri di depan jenazah sang kiai. Semua terdiam. Aisyah mengangkat wajahnya. Matanya membesar melihat siapa yang maju. Ia terkejut. Tangisnya tertahan. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya hilang. Yusuf menunduk lama. Bahunya bergetar. Air matanya jatuh membasahi tanah. Lalu, dengan suara yang masih bergetar, ia mulai berdoa. Awalnya lirih, sangat lirih. Namun setiap kata terdengar jelas. Lafaz demi lafaz keluar dengan tartil yang rapi. Doa yang tidak terbata, doa yang tidak salah makna. Lalu Yusuf melanjutkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan disitulah semuanya berubah. Ayat demi ayat mengalir dari lisannya dengan lancar, fasih, tenang, tidak membaca mushaf, tidak melihat catatan. Hafalannya sempurna, tajwidnya indah, suaranya menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Para santri saling menoleh. Ustadz-ustadz yang tadi ragu mulai menatap Yusuf dengan wajah kaget. Ada yang spontan menutup mulut. Ada yang terdiam kaku, tidak sedikit yang mulai menangis, bukan hanya karena duka, tapi karena tersentuh oleh lantunan yang begitu hidup. Aisyah menatap Yusuf tanpa berkedip, tangisnya pecah, bukan tangis kehilangan semata, tapi tangis penuh keheranan dan rasa hormat. Ia baru menyadari, lelaki yang selama ini ia bela sebagai manusia yang ingin belajar, ternyata menyimpan kedalaman yang tak terduga. Yusuf melanjutkan doa hingga selesai. Ketika ia menutup doanya, suasana benar-benar sunyi. Tidak ada satupun suara. Bahkan angin pun seolah berhenti. Yusuf menunduk, dadanya terasa kosong dan lega sekaligus. Ia tahu, pada detik itu, penyamarannya telah runtuh. Namun ia tidak menyesal. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Tak lama setelah itu, sebuah mobil sederhana berhenti di depan pesantren. Dari dalamnya turun beberapa orang. Di antara mereka, seorang lelaki sepuh dengan sorban putih dan wajah yang sangat dikenal oleh banyak orang di negeri itu. Ayah Yusuf. Begitu beliau melangkah masuk, beberapa ustadz terkejut dan segera menunduk hormat.
Nama besar itu tidak bisa disangkal. Pemilik pesantren besar. Ulama yang ilmunya diakui banyak kalangan. Beliau berjalan mendekat ke arah jenazah, lalu berhenti tepat di samping Yusuf. Yusuf menoleh perlahan, matanya membesar. Bibirnya bergetar. Sang ayah menatap Yusuf lama. Tidak ada marah, tidak ada kecewa. Hanya tatapan penuh kebanggaan dan kasih sayang. Lalu, dengan suara yang tenang namun tegas, beliau berkata, "Dia adalah anakku, Yusuf." Kalimat itu seperti petir di siang hari. Semua orang terperangah. Beberapa santri langsung menunduk, wajah mereka memucat. Ustadz-ustadz terdiam, sebagian menggenggam jubahnya erat. Mereka yang pernah menghina, mencibir, dan merendahkan Yusuf, kini merasa darahnya berhenti mengalir. Aisyah menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh tanpa henti. Dadanya bergetar hebat. Ia tidak tahu harus merasa apa, kaget, terharu, atau bersyukur. Yusuf menunduk di hadapan ayahnya. Sang ayah memeluknya erat. Pelukan yang tidak pernah ada sebelumnya. Pelukan yang seolah berkata, "Kamu telah lulus." Hari itu bukan hanya kebenaran yang terungkap. Hati banyak orang pun dibuka. Namun cerita ini belum selesai. Setelah pengakuan itu terucap, suasana pesantren berubah total. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tawa kecil, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah keheningan yang berat, keheningan yang memaksa setiap orang berhadapan dengan dirinya sendiri. Para santri yang selama ini paling keras kepada Yusuf berdiri dengan wajah tertunduk. Beberapa di antara mereka menggenggam jari sendiri dengan gelisah. Ada yang menelan ludah berulang kali, ada pula yang matanya berkaca-kaca, menyadari betapa mudahnya mereka menghina seseorang hanya karena penampilan dan asumsi. Ustadz-ustadz yang tadi ragu kini menunduk dalam, bukan karena takut pada nama besar ayah Yusuf, melainkan karena merasa gagal menjaga adab. Mereka adalah orang-orang berilmu, namun hari itu mereka belajar pelajaran paling mahal. Ilmu tanpa akhlak adalah kehampaan. Ayah Yusuf tidak berkata panjang lebar, ia hanya menatap sekeliling dengan wajah tenang. Tatapan yang tidak menghakimi, tapi cukup untuk membuat siapapun merasa kecil di hadapan kebenaran. "Anakku datang ke sini bukan untuk mempermalukan siapapun," ucapnya akhirnya. Ia datang untuk belajar tentang manusia. Kalimat itu sederhana, namun menampar banyak hati. Beberapa santri mulai maju satu persatu, tidak serempak, tidak berani mengangkat wajah. Mereka meminta maaf kepada Yusuf dengan suara bergetar. Ada yang menangis, ada yang gemetar, ada yang hanya sanggup menunduk lama tanpa kata. Yusuf menerima semuanya dengan tenang. Ia tidak membalas dengan ceramah. Ia tidak mengungkit luka. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Saya maafkan." Setiap kata itu keluar, dadanya terasa lebih ringan. Bukan karena ia menang, tapi karena ia telah memaafkan sebelum diminta. Aisyah berdiri tidak jauh dari sana. Hatinya penuh pergolakan. Ia menatap Yusuf yang kini berdiri sebagai dirinya yang utuh. Bukan santri bodoh, bukan preman menjamar, tapi seorang hafiz yang telah menundukkan egonya sendiri. Namun justru disitulah ujian Aisyah dimulai. Ia menyadari, selama ini ia menyukai Yusuf bukan karena siapa ayahnya, bukan karena hafalannya, melainkan karena kesabarannya. Kini, ketika semua topeng terlepas, Aisyah bertanya pada dirinya sendiri, apakah perasaannya akan berubah? Jawabannya datang tanpa ia cari. Tidak berubah, bahkan justru semakin dalam. Namun Aisyah juga tahu, ada adab yang harus dijaga. Ayahnya baru saja wafat. Luka masih segar. Cinta seindah apapun harus menunggu waktunya. Malam itu, pesantren diliputi suasana yang berbeda. Tidak ada lagi suara ejekan. Tidak ada lagi perintah kasar. Semua berjalan dengan pelan, seolah setiap orang sedang belajar menata ulang hatinya. Yusuf duduk sendirian di masjid seperti biasa. Bedanya, kali ini ia tidak lagi bersembunyi.
Mushaf terbuka di pangkuannya. Ayat-ayat mengalir dengan tenang. Tidak ada yang menatapnya berlebihan. Tidak ada yang mengerumuninya. Ia kembali menjadi santri. Hanya santri. Ayah Yusuf menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Kamu capek?" tanya beliau pelan. Yusuf mengangguk. "Iya ayah, tapi saya bersyukur." Sang ayah tersenyum. Tidak semua orang mau turun sejauh itu hanya untuk mencari kebenaran. Yusuf menunduk. "Saya hanya tidak ingin mengulang luka yang sama." Ayahnya mengangguk pelan. "Dan kamu tidak akan mengulanginya." Beberapa hari setelah pemakaman, pesantren mulai kembali berjalan normal. Namun ada satu hal yang berubah selamanya, cara orang memandang manusia. Nama Yusuf tidak lagi disebut dengan hinaan, tapi juga tidak diagungkan. Ia diperlakukan dengan hormat yang wajar. Dan bagi Yusuf itulah kemenangan sesungguhnya. Aisyah dan Yusuf tidak berbicara banyak, hanya sesekali bertukar pandang, hanya saling mendoakan dalam diam. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta. Yang ada hanya ketenangan bahwa Allah sedang menata segalanya dengan caranya sendiri. Hingga suatu sore, ayah Yusuf memanggil Aisyah dengan penuh adab. Bukan sebagai ulama besar, tapi sebagai sahabat dari almarhum ayah Aisyah. Percakapan itu berlangsung singkat, namun penuh kehormatan. Dan 1 bulan setelah tanah makam ayah Aisyah mengering, keputusan besar itu pun diambil. Keputusan yang lahir bukan dari keterpaksaan, bukan dari status, bukan dari harta, melainkan dari ketulusan yang telah lulus diuji dalam kehinaan. Waktu berjalan pelan, seolah memberi ruang bagi setiap hati untuk pulih. 1 bulan sejak pemakaman ayah Aisyah berlalu tanpa hiruk-pikuk. Tidak ada lamaran mendadak, tidak ada pembicaraan terburu-buru. Semua berjalan dengan adab dan kesabaran, seakan setiap orang paham bahwa duka tidak boleh dilangkahi oleh kebahagiaan yang tergesa. Yusuf memilih kembali menjalani hari-harinya sebagai santri. Ia tidak kembali ke pesantren besar milik ayahnya. Ia tetap tinggal di pesantren kecil itu, menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Ia mengajar mengaji anak-anak kecil, membersihkan halaman bersama santri lain, dan sholat berjamaah tanpa sorotan. Kini tidak ada lagi yang merendahkannya, tapi Yusuf juga tidak didewakan. Ia justru merasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia dikenal bukan sebagai anak ulama, bukan pula sebagai santri bodoh, melainkan sebagai Yusuf, seorang hamba Allah yang belajar. Aisyah pun menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang sama. Kesedihan karena kehilangan ayahnya masih terasa, namun ia belajar menerimanya sebagai takdir yang paling lembut dari Allah. Ia melihat bagaimana pesantren itu tetap hidup, bagaimana ilmu ayahnya terus mengalir melalui murid-muridnya, dan bagaimana Yusuf menjaga amanah itu dengan penuh hormat. Mereka jarang berbicara berdua. Jikapun berbincang, selalu ada jarak adab yang terjaga. Namun di balik diam itu, ada doa yang saling menyusup di antara sujud mereka masing-masing. Suatu sore, ayah Yusuf datang kembali ke pesantren. Kali ini bukan sebagai ulama besar yang disegani, melainkan sebagai sahabat lama yang ingin menepati janji. Ia duduk bersama para ustadz dengan penuh tawadu. Tidak ada pembicaraan panjang, tidak ada pamer kehormatan. Ketika akhirnya beliau menyampaikan maksudnya, suasana terasa hangat sekaligus haru. Ia menyampaikan niat Yusuf dengan cara yang paling sederhana dan beradab. Tidak menyebut nama besar, tidak menyebut harta, hanya menyebut niat untuk menjaga, membimbing, dan bertumbuh bersama. Aisyah mendengarkan dari balik tirai. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena terkejut, tapi karena ia tahu inilah jawaban dari doa-doa yang ia panjatkan dalam sunyi. Allah tidak mengirimkan lelaki sempurna, tapi lelaki yang telah diuji dan memilih bersabar. Lamaran itu diterima dengan penuh ketenangan. Tidak ada sorak, tidak ada pesta, hanya sujud syukur yang panjang. Hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, tidak di gedung mewah, tidak diiringi kemegahan. Hanya di halaman pesantren yang dulu menjadi saksi kehinaan Yusuf dan keteguhan Aisyah. Para santri hadir, para ustadz menjadi saksi,
doa mengalir dengan tulus. Ketika ijab kabul terucap dengan lancar, Yusuf menunduk lama. Air matanya jatuh, bukan karena haru semata, tetapi karena rasa syukur yang tak terucapkan. Ia teringat setiap hinaan, setiap tugas berat, setiap malam sujud yang basah. Semua itu kini terasa bukan sebagai luka, melainkan jalan. Aisyah tersenyum dalam tangisnya. Ia tidak menikah dengan nama besar. Ia tidak menikah dengan hafalan semata. Ia menikah dengan akhlak yang telah diuji dalam kehinaan. Ayah Yusuf memandang mereka dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu ujian yang ia berikan pada anaknya bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mematangkan. Dan hari itu, ia melihat hasilnya. Kisah Yusuf berakhir bukan dengan tepuk tangan, tetapi dengan pelajaran yang sunyi namun dalam, bahwa cinta yang tulus tidak lahir dari pujian, iman yang kokoh tidak tumbuh dari kenyamanan, dan manusia yang mulia bukan yang tak pernah jatuh, melainkan yang bersedia merendahkan diri demi kebenaran. Dan di sanalah Yusuf dan Aisyah memulai hidup baru mereka, bukan di atas nama besar, tetapi di atas keberkahan. Tamat.